Halo semuanya, kita ketemu lagi. Hari ini Bu Firda mau membacakan untuk kalian semua sebuah buku dari seri Oli si Kapal Selam dalam misi penyelamatan penyu yang diambil dari Read a Story dari Erlangga Forkit. Kita baca sama-sama ya. Ini adalah Oli dan teman-teman. Oli adalah sebuah kapal selam kecil. Ia baik hati dan selalu semangat. Oli ingin menjadi penyelam hebat, tapi terkadang ia ceroboh. Oleh karena itu, Oli selalu membutuhkan pertolongan teman-temannya. Beth adalah sahabat Oli. Sifat Beth berbeda dengan Oli. Beth selalu berpikir sebelum bertindak. Beth juga sangat rajin. Beth berusaha keras menjadi kapal selam yang pintar. Ini Uma bekerja memperbaiki mesin kapal selam. Uma juga dapat menyembuhkan kapal selam kecil yang sedang sakit. Uma sangat bijaksana. Ia memiliki 3 tangan panjang dan selalu siap menyelesaikan masalah. Doc adalah instruktur pintar dan baik hati. Doc mengajarkan di Surf, tempat Oli dan Beth. Surf adalah sebuah tim peneliti bawah laut. Doc sangat peduli kelestarian laut. Lucella adalah seekor anjing laut yang senang bermain dan berolahraga. Ia sahabat Oli dan Beth. Lucella sangat lemah lembut, tapi ia akan marah jika ada yang berperilaku buruk. Ranger adalah seekor kuda laut yang selalu gembira. Ranger menganggap dirinya adalah koboi. Oleh karena itu, Ranger selalu memakai topi koboi. Ranger memelihara cumi-cumi di peternakannya. Ia menggunakan tali lasso untuk menjinakkannya. Brain adalah seekor umang-umang. Brain selalu mengeluh dan terkadang suka marah, tapi sebenarnya ia baik hati. Tubuhnya masuk ke cangkang jika ia ketakutan. Itu dia, Susi datang. Kita akan tahu apa yang terjadi di atas laut, kata Doc. Susi adalah pesawat pengantar surat dan koran. Doc selalu gembira saat Susi datang. Susi meluncur pelan-pelan di atas permukaan air. Ia melemparkan sebuah paket dengan tepat tanpa berhenti. Selamat tinggal teman-teman, sampai bertemu besok, teriak Susi sambil terbang menjauh. Doc, Ali, dan Beth kembali ke markas. Mereka melihat berbagai spesies penyu laut. Di monitor, penyu sudah ada di bumi sejak 200 juta tahun yang lalu, jelas Doc. Astaga! Tiba-tiba Doc berteriak sambil menunjuk sebuah berita di koran. Aku tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Kata Doc. Oli dan Beth kaget mendengar suara Doc. Coba baca ini teman-teman, Doc gelisah. Oli dan Beth membaca berita yang ditunjuk Doc. Akan ada pesta besar di Pantai Rosa. Oli dan Beth kaget. Mereka tidak boleh berpesta di Pantai Rosa. Di sana kan ada sarang penyu. Sebentar lagi telur penyu itu akan menetas, kata Oli. Oli dan Beth bergegas pergi dari markas Surf. Mereka sedih mendengar kabar itu. Aku jadi ingat saat induk penyu ke pantai dan menaruh telur-telur mereka, ujar Beth terisak. Beth kasihan pada penyu itu. Aku juga ingat, jawab Oli lirih. Pertama, induk penyu menggali lubang, lalu meletakkan telur-telurnya di lubang dan menutupnya dengan hati-hati. Itu sangat melelahkan, kata Oli. Sepanjang musim panas, matahari menjaga telur-telur penyu agar tetap hangat, seru Beth sambil berenang menuju tebing tempat Lucella tinggal. Sekarang mereka merusak semua dengan sebuah pesta. Hei, ada apa? Tanya Lucella ketika Oli dan Beth tiba. Anjing laut itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Oli dan Beth menceritakan tentang pesta itu pada Lucella. Ia sangat marah mendengarnya. Apa? Telur-telur penyu itu akan menetas malam ini, pekik Lucella sambil menggelengkan kepalanya.
Aku kenal baik dengan induk penyu. Beberapa tahun yang lalu ia juga menetaskan di pantai itu, kata Lucella sedih. Tiba-tiba seekor kepiting memanjat bebatuan di samping Lucella. Ia juga khawatir dengan telur-telur induk penyu. Ah, ya, pesta malam ini membuatku khawatir, kata si kepiting. Beberapa saat, Oli termenung memandang si kepiting. Tiba-tiba, Oli berteriak dengan senyum lebar. Teman-teman, aku ada ide. Oli menjelaskan idenya. Lucella dan Beth mendengarkan Oli dengan antusias. Lucella kembali ceria. Kita bertemu di Pantai Rosa malam ini. Sore itu, Oli dan teman-teman mendekati Pantai Rosa. Oli dan Beth tiba lebih dulu. Lalu Doc yang mengendarai Skid dan Brand. Tidak ketinggalan Ranger dan cumi-cumi peliharaannya. Lebih baik kedatangan 1000 pembunuh raksasa daripada 10 orang yang berpesta, keluh Brand. Kalau saja aku memiliki sebuah capit seperti kepiting, tambahnya. Kali ini semua setuju dengan ucapan Brand si umang-umang. Bulan purnama sudah terlihat di langit yang tinggi. Terdengar suara orang-orang yang mulai mendekati pantai. Oli dan teman-temannya menunggu di tepi laut dengan gelisah. Mereka sudah mulai mendekat. Semoga rencana kita berhasil, seru Oli. Beberapa saat pantai tampak kosong, seperti tidak ada satu orang pun yang datang. Tapi dari sisi lain kegelapan, tiba-tiba terdengar teriakan dan jeritan. Aduh, sakit! Au! Oli dan Beth memaksimalkan fokus teleskop mereka, sementara Doc menggunakan sebuah teropong untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang berlarian panik di sekeliling pantai. Mereka melarikan diri dari kawanan kepiting yang datang menyerang. Kawanan kepiting itu mencapit setiap orang yang mendekat ke sarang telur-telur penyu. Tepuk tangan, teman kita si kepiting berhasil melakukannya. Oli tertawa senang. Iya, dengan bantuan semua teman-temannya, seru Beth. Kerja yang bagus teman-teman. Brand menghentakkan capitnya gembira. Namun petualangan itu belum berakhir. Di pantai yang tenang saat sinar bulan menerangi pasir yang putih, tiba-tiba menyembul seekor anak penyu dari dalam pasir. Itu adalah penyu yang pertama lahir. Oh, Oli dan teman-temannya berbisik dengan gembira. Setelah anak petak penyu pertama lahir, anak penyu lain menyusul. Jumlahnya ratusan. Tubuh mereka sangatlah kecil. Satu persatu anak penyu mendekati pantai. Ada yang tersandung dan tertabrak satu sama lain. Beberapa anak penyu ada yang meluncur dengan cepat. Namun ada juga yang meluncur perlahan. Hingga akhirnya semua anak penyu berenang di tepi laut. Saat mereka sudah berada di dalam laut, sekumpulan anak penyu itu berenang bersama. Sepertinya mereka sudah tahu kemana akan pergi. Hanya ada satu anak penyu yang salah jalan. Oli dan Beth segera memberitahukan jalan yang benar. Terima kasih, ujar anak penyu ketakutan. Aku belum tahu kemana aku harus pergi. Oli tersenyum simpatik. Anak penyu bersiap untuk menyusul teman-temannya. Lalu anak penyu itu berenang dan menghilang ke birunya laut yang misterius. Selesai. Nah anak-anak, itu tadi cerita tentang petualangan si Oli dan teman-temannya untuk menyelamatkan anak-anak penyu yang akan menetas.
Jadi kita semua juga wajib untuk saling membantu, melindungi semua binatang yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Seperti si kapal selam kecil tadi, Oli dan teman-teman. Sampai jumpa.